pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mata pelajaran kita pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 4 bulan 8 2020, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan membahas tentang menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Ya, menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Menentukan ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas mungkin sudah hal biasa kita laksanakan, ya. Sudah hal biasa kita laksanakan. Ide pokok sudah Bapak kasih tahu apa? Arti dari ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokok berdasarkan gambar atau objek yang dibuat. Apa yang dimaksud dengan gambar? Dalam pembelajaran SBDB, mungkin pengertian gambar sudah dapat kamu ketahui. Tapi di sini akan Bapak jelaskan, gambar adalah susunan dari beberapa objek yang dipadukan sehingga gabungan dari beberapa objek gambar tersebut memberikan makna atau nilai yang terkandung dalam suatu gambar. Jadi, di sini penjelasannya, dalam sebuah gambar terdapat beberapa objek gambar, ya, seperti objek manusia, objek batu, objek hewan, maupun objek lain-lainnya. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ini adalah gambar di mana objeknya ada seorang laki-laki memegang kapak yang digunakan untuk menebang pohon, ya. Sedangkan pada gambar kedua, di sini objeknya ada mesin pembelah kayu dan objek kedua ada manusia, objek ketiga ada kayu yang sudah dibelah, ya. Dan gambar ketiga, ini ada objeknya bahwa kayu sudah dibentuk menjadi, ya, menjadi kursi maupun meja. Nah, dari gambar ini kita dapat menentukan ide pokok. Di mana gambar yang pertama kita dapat menentukan ide pokok yaitu, ya, seorang manusia yang melakukan penebangan pohon. Sedangkan pada gambar kedua, ya, pohon yang ditebang dibentuk menggunakan mesin, ya, mesin pemotong kayu. Sedangkan gambar yang ketiga, ya, kayu yang sudah dipotong dibentuk menjadi meja dan kursi, ya. Jadi dengan melihat sebuah gambar kita dapat menentukan ide pokok. Jadi sangat mudah. Tapi ketahui dulu apa objek yang terdapat pada gambar tersebut sehingga kita mudah untuk menentukan ide pokok gambar tersebut. Ya, Bapak lanjutkan. Yang B, menuliskan ide pokok dengan menggunakan diagram pohon. Nah, selama ini kita menuliskan ide pokok dengan menggunakan tabel. Sekarang kita menggunakan diagram pohon, ya. Nah, mengenal diagram pohon, ya. Diagram pohon sama halnya dengan bentuk tabel, akan tetapi bedanya terletak pada posisi saja, ya. Dia sama seperti tabel, tapi berbeda dalam bentuk posisi, ya. Yang kedua, pada diagram pohon terdapat judul teks. Nah, pada diagram pohon ada judul teksnya, sedangkan pada tabel dia tidak ada judul teks. Yang ada hanya pada paragraf pertama
apa yang menjadi ide pokok. Sedangkan pada diagram pohon kita dikenali untuk mengetahui apa judul teks, ya. Nah, yang ketiga, dari judul teks maka diagram tersebut memiliki cabang-cabang, ya, atau biasa disebut sebagai ide-ide pokok. Nah, yang menjadi pokoknya adalah judul teks. Jadi cabang-cabang dari judul teks ini adalah ide-ide pokok. Nah, ide-ide pokok ini, cabang-cabang dari diagram pohon itu merupakan ide-ide pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf. Contoh, ya. Contoh, di dalam satu cerita terdapat 6 paragraf. Berarti nanti daripada diagram pohon itu terdapat ada 6 cabang, ya. Nah, gambar dari diagram pohon bisa kita lihat di sini, ya. Di mana pada kotak yang paling bawah ini merupakan judul teks, ya. Kotak yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu merupakan ide-ide pokok dalam paragraf, ya. Berarti dengan adanya 7 cabang berarti 7 paragraf, ya. Sampai di sini anak didik Bapak supaya mengerti dan memahami, ya. Pembahasan yang ketiga itu tentang cerita pendek atau cerpen, ya. Mungkin anak didik kami sudah sering membaca yang namanya cerita pendek, tapi tidak tahu, ya, tidak tahu dalam pembuatan cerita pendek. Nah, cerita pendek atau cerpen merupakan cerita yang terdiri atas kurang lebih dari 10.000 kata, ya. Jadi cerita pendek itu kurang lebih dari 10.000 kata, ya. Nah, yang kedua, dalam sebuah cerpen biasanya terdapat seorang tokoh utama pada suatu keadaan tertentu. Jadi dalam cerpen ada tokoh utama yang diceritakan mulai dari perjalanan awal sampai dengan akhir. Kemarin Bapak sudah mengirim sebuah video, ya, Putri yang Tersihir. Nah, itu ceritanya mulai dari awal sampai akhir itu adalah mengenai perjalanan si putri yang tersihir. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat cerita pendek. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, menuliskan informasi tambahan dalam mendukung kalimat utama, ya. Yang kelima, merangkai kalimat hingga merupakan suatu cerita pendek. Yang keenam, ya, menggunakan kalimat dan bahasa sesuai KBBI. KBBI maksudnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita tentukan dulu apa topik yang ingin kita buat ceritanya, ya. Baru tentukan ide-ide pokok dari cerita yang akan kamu buat. Yang ketiga, tentukan apa kalimat utama. Kalimat utama bisa berisi tentang ide pokok, ya. Jadi kita harus menuliskan informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama. Itu dia dalam pembuatan cerpen. Sampai di sini mungkin anak didik kami sudah sangat mengerti bagaimana cerita pendek. Jadi pembelajaran kita bahasa Indonesia kali ini itu membahas 3 persoalan. Yang pertama, mengambil ide pokok berdasarkan gambar. Yang kedua, itu membuat diagram pohon, ya, yang merupakan sebuah cerita. Yang ketiga, membuat cerita pendek. Jadi ada 3 pembahasan. Semoga anak didik kami dapat mengerti, ya. Sekarang tugas yang pertama, apa yang perlu diperhatikan saat menentukan ide pokok berdasarkan gambar? Ya, sangat jelas ya apa yang menjadi soal. Yang kedua, temukanlah satu buat cerita, ya. Setelah itu, tentukan judul ceritanya dan buat ide pokok dari setiap paragraf. Tuliskan dalam bentuk diagram pohon. Yang ketiga, tuliskan langkah-langkah untuk membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Selamat bekerja dan salam sehat untuk kita semua. Akhir kata, Bapak mengucapkan